Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau kumpulkan anak-anakmu yang engkau kasihi untuk bersama-sama mendengar apa yang menjadi pesanmu untuk kehidupan mereka selanjutnya. Karena itu, persiapkanlah kami masing-masing, buka hati kami, dan juga pikiran kami untuk hanya fokus kepada Engkau saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Shalom. Masih bisa mendengar suara saya? Bisa. Saya, ada yang pegang mic ya, biar saya bisa memastikan bahwa kalian bisa mendengarkan dengan baik. Kita akan menggumuli firman Tuhan, ya. Akan saya beri tema, Roh Kudus, penolong yang setia. Saudara, apakah semuanya membawa Alkitab? Yuk dibuka ya, bareng-bareng. Kita akan step by step belajar untuk membaca dengan pengertian setiap yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Roh Kudus, penolong yang setia. Siapa yang percaya bahwa di dalam hidupnya itu ada Roh Kudus? Silakan kalau ada yang percaya, angkat tangan. Kita semua percaya, oke, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yesus mengaruniakan Roh Kudus kepada orang yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus, kemudian dibaptis. Oleh sebab itu, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, apa tujuannya Tuhan itu mengaruniakan Roh Kudus itu kepada kita? Tujuannya adalah supaya hidup kita tetap terfokus dan terarah hanya kepada Tuhan. Oleh sebab apa? Oleh sebab dunia ini jahat. Oleh sebab dunia ini bisa menjerumuskan dan membinasakan. Mengapa kita punya masalah? Mengapa kita punya problem dalam kehidupan kita? Oleh karena ada 3 hal yang selalu berada di sekitar kita. Yaitu apa? Iblis, dosa, dan maut. Kita semua udah tahu iblis ya. Iblis itu pribadi yang ingin sekali membuat kita ini orang-orang percaya ini untuk tidak lagi taat kepada Tuhan kita. Karena dia mencari teman ketika pada saatnya nanti dia akan dibinasakan. Dosa. Dosa adalah timbul oleh karena apa? Ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Dan dosa itu awal mula terjadi oleh karena apa? Manusia yang pertama. Siapa manusia pertama? Adam dan Hawa. Ya. Kebetulan melalui Hawa, ya. Yang harusnya Tuhan tuh bilang jangan makan buah yang itu, ya, dari pohon itu gitu ya. Sudah dijelaskan tentang kehidupan yang baik dan yang jahat itu nggak boleh dimakan, tetap disentuh, dimakan, dinikmati. Itu adalah awal mula manusia itu jatuh ke dalam dosa. Oleh karena apa? Tidak taat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, apa yang menimbulkan problematika dalam kehidupan kita? Yaitu maut. Saudara, apa itu produk-produk maut? Produk-produk maut adalah kegagalan, bangkrut, sakit, penyakit, apapun itu yang membuat hidup kita itu merasa hancur gitu ya. Itu adalah produk-produk alam maut. Sehingga pada akhirnya kita kemudian
akhirnya menyalahkan Tuhan. Ujung-ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Mana Tuhan baik? Toh saya masih mengalami kegagalan, kebangkrutan, kemiskinan, sakit, penyakit, dan apapun itu namanya. Nah, saudara-saudara, problematika di dalam kehidupan kita ini yang membuat hidup kita itu perlu seorang penolong. Ya, dan penolongnya itu adalah penolong yang setia. Bukan penolong yang sekarang nolong besok enggak. Bukan. Tapi Tuhan menjanjikan dan bahkan sudah memberikan Roh Kudus itu sebagai penolong yang setia bagi setiap kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita orang-orang yang sudah diberi penolong yang setia ini sadar betul, paham betul, atau kita meyakini bahwa penolong itu memang ada di dalam kehidupan kita? Ya, tidak banyak dari kita yang benar-benar menggantungkan kepercayaan kita terhadap penolong yang setia itu. Contohnya, ketika kita itu sedang punya masalah, kita tuh nggak lari pada Tuhan. Misalnya nih, masalah keuangan. Pertama kali kita tuh nggak datang sama Tuhan untuk tanya gitu ya, Tuhan, aku tuh punya masalah keuangan, gimana nih caranya biar keluarga aku bisa makan gitu kan. Tapi yang pertama kali yang didatangi siapa? Manusia. Dan manusia yang didatangi ternyata membawa kita jatuh di dalam dosa. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita itu ternyata belum merasa bahwa ada penolong itu di dalam kehidupan kita. Dengan bahasa yang mudah ya, saya ingin mengatakan kita tuh belum mengaktifkan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudusnya itu padam. Roh Kudusnya itu tidak berfungsi. Karena apa? Kita tidak mengizinkan Roh Kudus yang harusnya menolong hidup kita pada saat kita mengalami masalah, dan kita melupakannya. Saudara, aminilah ketika firman Tuhan mengatakan roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Roh Kudus itu penurut loh. Kalau kita itu mau setia juga melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga ketika persoalan apapun itu namanya, ya, Roh Kudus itu pasti akan menolong kita. Ada amin? Nah, sekarang Bu, gimana caranya Bu? Supaya Roh Kudus itu tetap menyala dalam hidupku. Supaya Roh Kudus itu tetap aktif di dalam hidupku, sehingga dia akan menjadi penolong yang setia, baik dalam keadaan apapun hidupku. Harusnya begitu ya. Ya, jadi kita ketika mendengarkan firman Tuhan, itu harus mendengarkan arahan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya hanya ingin memberikan gambaran sedikit ya. Sekarang itu dunia lagi tidak baik-baik saja. Ya, saudara kan di dalam, ya mungkin pernah mendengar cerita dari petugas atau gimana, tapi sekarang dunia kita itu sedang tidak baik-baik saja. Ya, sekarang lagi pecah perang baru, perang antara Amerika Serikat, dia bersekutu dengan Israel, ya, mau menghancurkan negara Iran. Nah, sekarang posisinya, sekarang di timur tengah sana, itu sedang kacau balau. Kemudian Iran marah, dia tidak hanya membalas kepada Amerika dan Israel, tetapi negara-negara lain di timur tengah yang dianggap menjadi temannya Amerika itu juga diserang. Saudara, akhirnya kacau. Keadaan ekonomi kemudian akhirnya turun sangat, kayak roller coaster gitu loh, sangat tajam gitu ya. Dan harga minyak dunia itu menjadi sangat tinggi.
Kemudian ya, orang-orang yang punya saham, orang-orang yang punya tabungan misalnya gitu, akhirnya ketakutan karena sahamnya kemudian rendah sekali. Dan akhirnya banyak penerbangan tidak berjalan dengan baik, jadi lumpuh total gitu ya. Dan banyak orang-orang yang meramalkan ini mungkin awal dari akan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Saudara, saya hanya ingin menyampaikan ini. Ketika terjadi hal seperti ini, coba kita bayangkan apa yang menjadi respon manusia yang pertama. Yang pertama, pasti ingin menyelamatkan dirinya. Makanya dalam berita-berita kemudian muncul karena harga emas kemudian tinggi banget, orang berebut emas dan lain sebagainya. Orang hanya ingin menyelamatkan dirinya. Yang diselamatkan apa? Duniawinya, kedagingannya. Orang lupa untuk berfokus kepada Tuhan. Bahwa memang di dalam Alkitab itu sudah dijelaskan bahwa nanti akan ada yang namanya akhir dari zaman ini. Semuanya tanda-tanda itu akan ditunjukkan, tetapi untuk setiap orang yang mau bersandar penuh kepada Tuhan, hidupnya tidak akan sia-sia. Walaupun mati secara badani, tetapi hidupnya akan terus kekal untuk selama-lamanya bersama dengan Bapa kita. Saudara, jangan sampai hidup kita itu menjadi sia-sia karena kita itu kedistract dengan keadaan dunia. Baik, seperti itu ya. Kita harus satu persepsi. Jangan sampai hidup kita itu karena kedistract dengan satu hal, ya, yang membuat kita takut dan khawatir, kemudian langkah kita itu untuk menuju kepada Tuhan itu menjadi terhenti. Maka dari itu, saya berdoa, bapak-bapak, kakak-kakak yang sekarang masih ada di tempat itu, ini adalah waktu yang Tuhan kasih. Untuk apa? Terus bergumul dengan Tuhan. Terus bergumul dengan Tuhan. Supaya hidup kita itu menjadi milik Tuhan. Yuk, saya akan mengajak kita, bagaimana caranya, Bu, supaya Roh Kudus itu tetap ada di dalam hidup saya dan akan menolong saya kapanpun itu. Yang pertama, jagailah firman Tuhan di dalam hidupmu. Saya tidak akan pernah bosan untuk menanyakan ini. Siapa yang sudah rajin membaca firman? Ayo, angkat tangan. Mungkin saya nggak terlalu melihat ya. Cuma yang depan-depan aja yang kelihatan. Kenapa, Bu? Kok suruh baca firman terus? Gitu ya. Karena hidup ini semakin berat. Yuk, buka Yohanes 1 ayat 1. Saya minta saudara membaca ya. Saya hitung, dibaca bersama-sama satu ayat ini. Yohanes 1 ayat 1. 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yes, pada mulanya apa? Adalah firman. Firman itu apa? Perkataan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Berarti perkataannya Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Saudara, di kitab Kejadian, ya, kita tahu. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi beserta dengan isinya. Betul? Hari yang pertama, jadilah apa? Tuhan ngomong apa? Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Betul nggak? Betul nggak? Masih bisa mendengar? Pada hari pertama, Tuhan menciptakan terang. Dan tiba-tiba yang tadinya gelap, kacau, nggak kelihatan apapun, tiba-tiba kemudian terang. Coba imajinasikan.
Tadinya habis mati lampu, kita nggak bisa lihat apa-apa, kita nggak bisa, bisa mungkin nabrak atau mungkin kita malah terjerumus ke jurang gitu ya. Tiba-tiba itu terang. Pasti rasanya pasti jelas semua gitu ya. Nah, itu terjadi dari apa? Perkataannya Tuhan. Tuhan ngomong terang jadi, kemudian jadilah terang. Saudara, firman itu sedekat itu. Itu adalah kata-katanya Tuhan. Nah, kita ini siapa? Kita ini anak-anaknya Tuhan. Kita ini miliknya Tuhan. Ya, kalau Tuhan itu mengatakan terang itu jadi, kita anaknya pasti akan menikmati apa yang difirmankan itu. Betul nggak? Makanya kalau kita tuh nggak pernah baca firman, kita tuh nggak tahu Tuhan tuh ngomong apa gitu loh. Makanya kalau kemudian ada masalah, isinya ya khawatir, dan khawatir, takut, dan takut. Padahal di dalam kitab Injil, ya Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, jangan khawatir, bukankah kekhawatiranmu itu tidak akan menambah sehasta pun, ya, tidak akan menyelesaikan sedikit pun masalah di dalam hidupmu. Yesus ngomong gitu. Kenapa nggak boleh khawatir? Karena khawatir adalah dosa. Ketika kita khawatir, kita tuh nggak percaya tuh sama firman-Nya Tuhan, bahwa Tuhan itu akan membuat segalanya itu baik adanya. Ya, karena dari akhir penciptaannya, Tuhan tuh mengatakan, Tuhan melihat semuanya itu baik. Karena apa? Yang diciptakannya itu tidak akan pernah salah. Dan ingat, kita ini manusia. Makhluk satu-satunya yang diciptakan itu paling spesial. Karena apa? Karena Tuhan, ya. Karena Tuhan menyebut kita ini sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Dia. Bisa diajak ngomong, bisa diajak komunikasi, bisa diajak ngobrol. Makanya Tuhan menciptakan kita itu enggak cuma ngomong manusia jadi, itu enggak, dari debu dan tanah. Saya sering kali mengimajinasikan bagian ini. Ada tanah liat, ya, Tuhan ambil. Tuhan mencetak kita tuh matanya, hidungnya, ya, mukanya, tangan, kaki, komplit, sempurna. Tuhan itu sangat ingin membuat yang terbaik gitu ya. Dan makanya manusia disebut sebagai ciptaan yang teristimewa. Sedemikian Tuhan kita itu sangat cinta gitu ya, mengasihi kita. Kalau kita tidak menjaga firman Tuhan di dalam kehidupan kita, itu namanya kebangtan. Setelah apa yang sudah Tuhan buat untuk hidup kita. Maka dari itu, jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Ya, Bu, sempatnya cuma baca satu ayat, ya udahlah. Walaupun sebenarnya satu ayat itu cuma sedikit ya. Saudara, kalau kita tuh membaca firman, satu perikop misalnya, ya, coba renungkan tiap ayat, ya, pasti ada satu ayat yang mengena di hati kita. Ya. Nah, itu pasti Tuhan pengen bicara sama kita dengan ayat itu, kita kemudian mendapatkan pengertian, bahkan bisa jadi kemudian ayat itu ya menjadi petunjuk arah di kehidupan kita yang akan kita jalani kemudian. Saya selalu mencoba untuk mencari rema gitu ya setiap hari membaca Alkitab itu. Apa sih yang Tuhan mau untuk saya lakukan, atau apa sih yang Tuhan ingin supaya kita itu aman gitu loh dalam kehidupan kita. Oke, yang kedua. Yang kedua, bagaimana supaya Roh Kudus ya, Roh Kudus itu tetap menjalankan fungsinya untuk menolong kita gitu ya, dalam kesetiaannya itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah
jagai hubungan kita dengan Tuhan. Caranya gimana, Bu? Sekali lagi, saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk mengatakan ini. Caranya adalah dengan berdoa. Saudara, kelihatannya sepele ya, berdoa. Tapi sering kali kita manusia itu nggak ngerti, nggak paham doa itu harus bagaimana. Ya, doa itu kelihatan simple dan memang simple, ya. Tapi kita harus melakukannya dengan tepat, seperti yang Yesus ajarkan kepada kita di dalam Matius 6, Bapa kami ya, doa Bapa kami. Lakukan seperti itu. Tapi ada poin penting ya ingin saya sampaikan. Yuk dibaca dari Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6 dibaca bersama-sama kalau sudah ketemu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Ada amin. Ini yang ngomong siapa? Ini yang ngomong siapa? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tuh ngajari gimana sih caranya berdoa. Jadi Tuhan Yesus gini ngomongnya. Kalau kamu mau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, dan berdoa kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Ada bagian lain di Injil Markus ya, Yesus itu kalau berdoa itu selalu mencari tempat yang sunyi. Jadi ini ada maksudnya. Maksudnya adalah ketika kita berdoa, kita itu harus fokus gitu ya. Jadi misalnya gini, Bu, saya kan misalnya lagi punya masalah nih, Bu, tapi saya tuh lagi di kerumunan, saya tuh nggak ada tempat yang sunyi, Bu, untuk berdoa gitu ya. Misalnya kita bertanya seperti itu. Saudara, tempat yang sunyi, tempat yang yang khusus gitu tuh maksudnya apa coba? Kita tuh punya waktu khusus gitu loh. Kita itu menyediakan betul waktu itu tuh untuk Tuhan. Kita tuh fokus hanya kepada Tuhan. Jadi pikiran kita ya, terus hati kita tuh enggak yang lagi ruwet kacau balau atau penuh dengan macam-macam gitu loh. Kita tuh pikirannya tuh enggak lagi sibuk gitu loh. Nggak lagi sibuk mikirin ini, mikirin itu, mikirin ono gitu ya. Kita tuh lagi benar-benar kalau berdoa, ya aku tuh lagi punya hubungan khusus gitu loh sama Tuhan. Saudara, coba bayangkan kalau kalian tuh punya orang yang paling dicintai. Ketika bertemu, pasti kita tuh hanya mau fokus sama dia, betul nggak? Betul ya? Nah, atau mungkin kita tuh mau ketemu orang penting gitu ya. Nah, kita pas datang, pasti kita fokusnya hanya sama dia. Kita takut jangan sampai aku tuh salah ngomong, salah gerak, salah apa, salah bertindak gitu ya. Pasti gitu kan? Nah, sama Tuhan juga kayak gitu. Jadi kalau kita berdoa itu, Tuhan tuh ingin kita tuh fokusnya itu hanya kepada Bapa. Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu artinya apa? Hanya antara aku dan Bapa gitu loh. Yang khusus banget gitu loh. Benar-benar yang apa ya, apapun bisa diomongin gitu ya. Kita bisa ngomong bebas apapun itu. Nggak ada yang ditutupin gitu ya. Dengan Bapa tuh seperti itu. Nah, kita harus menjagai doa kita. Untuk tetap terfokus hanya kepada Tuhan. Nggak lagi sibuk mikirin masalah-masalah kita. Percuma ya. Nah, makanya sebelum berdoa juga, yuk dibaca Markus 25 ayat 11. Markus 11 ayat 25. Kebalik saya. Markus 11 ayat 25.
Kalau sudah ketemu dibaca ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian jawab pujian Tuhan. Ada amin. Nah, kalau tadi yang pertama, kalau mau doa itu ya fokusnya hanya sama Tuhan. Nah, salah satu cirinya sudah fokus sama Tuhan itu hubungan kita itu sudah beres gitu loh dengan sesama kita. Barangkali ya, ada kita tuh masih pahit gitu ya sama orang lain, kita tuh masih nyimpen marah gitu sama orang lain, atau kita tuh masih nggak terima ada perlakuan orang terhadap kita gitu ya. Kita tuh udah ngampuni dulu. Kita pemberesan dulu di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kita itu dilayakkan. Ya. Ketika kita sudah layak, ya, kemudian fokus kita hanya kepada Tuhan, ya, Bapamu itu akan mengampuni kesalahan kita. Habis itu apa? Segala berkat-berkatnya akan dicurahkan kepada kita. Amin. Amin. Percaya nggak? Ya. Atau lebih percaya kepada keadaanmu, ya? Tuhan itu nggak kelihatan, Bu, saya nggak ngerti, ya makanya baca firman supaya ngerti Tuhan tuh maunya apa gitu kan. Melalui firman itulah Tuhan ngomong sama kita. Suaranya itu terdengar yang melalui setiap firman yang kita dengar dan baca gitu ya. Saya pernah diajari sama salah satu hamba Tuhan ya. Dia ngomong gini, jagai doamu dan saat teduhmu gitu ya. Terus saya tuh penasaran gitu ya, sebenarnya saat teduh yang sebenarnya efektif itu seperti apa gitu ya. Nah, hamba Tuhan ini tuh ngajari gini, saat teduh tuh saat benar-benar hening sama Tuhan. Kita tuh pengen tahu Tuhan tuh ngomong apa gitu dalam kehidupan kita. Cuma seringkali yang terjadi ketika saat teduh itu, kita tuh membawa daftar permohonan dan permintaan yang panjang gitu ya pada Tuhan. Tuhan, aku tuh maunya gini, Tuhan maunya gitu ya. Padahal Tuhan tuh udah tahu caranya, cuma kadang kita tuh malah ngajari Tuhan gitu. Ya, kita tuh rada-rada nggak sopan gitu ya, ngajari caranya sama Tuhan. Padahal kadang-kadang cara Tuhan sama cara kita itu ya belum tentu sama. Tuhan punya caranya sendiri yang bahkan kemudian kita muncul kata-kata, wah ini mustahil banget, ini mujizat loh, harusnya tuh nggak bisa, tapi Tuhan tahu caranya. Ya, Tuhan tuh udah tahu ujungnya. Ya, makanya hamba Tuhan ini ngajari gini, coba 5 menit aja bangun tidur, kamu diem aja, diem, cuma yang diucapkan itu say to thanks Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan gitu loh. Dan tidak usah minta ini dan itu. Saudara, praktek itu nggak mudah loh. 1 menit, tetap aja sini pikiran masih membayangkan, aduh biar cepat-cepat selesai nanti bisa bikin sarapan buat anak-anak misalnya gitu ya, terlintas walaupun yang dipikirkan kita tuh mungkin hal-hal yang positif sebenarnya, tapi itu tuh belajar untuk fokus. Makanya saya tuh suka mengapresiasi orang-orang yang bisa meditasi itu hanya dia dengan Tuhan gitu ya, pengen tahu Tuhan tuh ngomongnya apa gitu kan. Itu tuh nggak mudah, saudara. Tapi saat ini kita diingatkan ya, kebersamaan kita saat ini, supaya kita tuh menjaga hubungan kita dengan Tuhan supaya apa? Tujuan doa itu sebenarnya apa? Tujuannya adalah supaya kita tuh semakin kenal dengan Tuhan kita. Yang hebat itu, yang luar biasa itu. Kalau kita sudah mengenal, ya, kita tuh nggak terlalu banyak tuntutan gitu loh. Karena kita tahu Tuhan tuh pasti akan menolong apapun itu problematika kita. Ya, cobalah kita misalnya dengan sahabat lah. Sahabat kita tuh udah tahu kita. Tanpa kita ngomong, dia cuma lihat muka kita, udah tahu lah kita tuh lagi kenapa dan apa gitu ya. Dan kadang-kadang tiba-tiba aja lah sahabat kita ngasih sesuatu yang walaupun kita nggak ngucap, itu disampaikan gitu. Tuh, saudara, tujuannya
Mengapa kita tuh harus menjagai hubungan kita dengan Tuhan dalam doa itu. Kemudian hal ketiga terakhir ya, bagaimana Roh Kudus itu sebagai penolong yang setia itu tetap aktif dan menyala-nyala dalam kehidupan kita itu. Yang satu tadi apa? Menjaga apa? Firman Tuhan. Yang kedua menjaga apa? Doa kita. Nah yang ketiga adalah jagai kehidupan penyembahanmu. Saudara, saya mau tanya, kalau nyembah Tuhan, ada waktunya enggak? Mungkin yang pakai mikrofon itu bisa mewakili teman-temannya. Kapan saatnya menyembah Tuhan? Ya? Setiap waktu ya. Jadi gini, sekarang tuh banyak gereja yang pujian penyembahannya tuh keren, oke gitu ya. Wah, yang datang tuh merasa holy banget hidupnya. Jadi kayak holy gitu ya. Rasanya itu ada di dalam hadirat Tuhan gitu ya. Tapi ketika keluar dari tempat itu, holy-holynya sudah luntur atau bahkan sudah hilang gitu ya. Dan ini sebuah contoh sebenarnya menurut saya. Menyembah Tuhan itu nggak hanya di tempat ibadah. Menyembah Tuhan itu nggak hanya dengan alat musik yang keren, nggak harus dipimpin oleh worship leader yang oke, ya. Menyembah Tuhan itu adalah setiap saat. Dan ketika kita itu sudah tidak punya kerinduan untuk menyembah Tuhan, itu adalah indikator bahwa sudah padam roh yang ada di dalam hidup kita. Makanya cara mudah untuk Roh Kudus itu tetap menyala adalah dengan memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ada satu ayat ingin saya bagikan. Mengapa sih kita harus menyembah gitu ya? Mazmur 95 ayat 6. Mazmur 95 ayat 6. Tolong dibaca ya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, meminta kita. Ya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut. Ya. Di sini ditekankan untuk kata berlutut di hadapannya, tersungkur, sungguh-sungguh. Karena apa? Dia yang sudah menjadikan kita. Tadi ya di depan sudah saya sampaikan yang masalah penciptaan itu ya. Kita itu spesial, very spesial gitu ya. Sangat amat spesial. Tuhan itu sayang banget sama kita. Ya. Dan Tuhan itu hanya ingin apa? Kita itu ingat Dia dan menyembah Dia satu-satunya yang patut disembah. Tapi yang terjadi kadang-kadang kita tuh nyembah yang lain. Nyembahnya apa? Harta benda, ya, uang, kedudukan, fasilitas, gitu ya, kenyamanan-kenyamanan duniawi. Kadang-kadang itu yang mengalihkan untuk kita itu tidak menyembah Tuhan, tapi secara nggak langsung ketika kita tuh fokusnya hanya kepada hal-hal itu ya kita tuh sudah menyembah gitu ya. Itu semacam kayak berhala gitu. Berhala-berhala dalam kehidupan kita. Bahkan hobi itu bisa jadi menjadi berhala kita. Ketika secara berlebihan, kita hanya fokus kepada hobi kita. Ya, itulah. Tuhan itu ingin kita hanya menyembah. Ya, menyembah itu memuji kebesarannya, keagungannya,
Dia yang bisa melakukan semuanya, itu menyembah. Ya, lakukan itu dengan penuh kerinduan. Ingin terus gitu ya. Bersenandung gitu juga bisa, ya. Sehari-hari bersenandung. Orang akan melihat kita itu berbeda. Ketika kita bersenandung, ada hadirat Tuhan nanti yang akan terpancar dalam kehidupan kita. Dan secara nggak langsung, kita itu menjadi saksinya Tuhan. Ya, bahwa orang yang fokus sama Tuhan itu berbeda. Itu ya saudara. Nah, saya akan membacakan satu ayat dari Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Ya. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, supaya Roh Kudus itu tetap berada di pihak kita, setia dalam setiap keadaan kita harus mengaktifkannya. Salah satu caranya dengan 3 hal tadi ya, menjagai tetap ada firman Tuhan, menjagai doa-doa kita, dan menjagai penyembahan kita. Setialah untuk melakukan itu. Lakukan bagianmu. Tuhan akan melakukan bagiannya. Saudara, saya tahu setiap orang punya pergumulan masing-masing, ya. Dan pergumulan satu yang lainnya tidak sama. Bagi yang satu pergumulannya itu berat, mungkin menurut orang lain kayak gitu biasa aja. Saya lebih berat gitu ya. Tapi intinya semua orang itu punya pergumulan. Nah, untuk bapak-bapak, kakak-kakak yang saat ini masih di tempat itu, ya, untuk seluruh jemaat yang ada, ya, di lapas, saya berdoa semuanya terbaik, semuanya dari Tuhan. Amin. Terus jaga hidupmu, ya, terus jaga hidupmu supaya tetap Roh Kudus itu menyala-nyala di dalam kehidupanmu. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh memberkati. Engkau sungguh baik, amat baik dan teramat baik ya Tuhan. Engkau hanya mengingini kami sebagai orang-orang milik kepunyaan-Mu. Karena itu, jagai setiap langkah hidup kami, perkataan kami, tindakan kami, dan tingkah laku kami, supaya kami menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang disayangi oleh anak-anak-Mu yang ada di Gereja Marturia ini, yang di luar sana. Tuhan, berkatilah orang-orang yang disayangi dengan berkat yang terbaik dari Tuhan. Kiranya nama Tuhan terus ada dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, mohon ampun kiranya ada dosa yang kami lakukan pada saat kami menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan bangkit berdiri, akan kita berkat dulu ya. Silakan bangkit berdiri. Ya, angkat tangan. Karena Engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin.